Hai teman-teman, semoga kalian sehat selalu. Disclaimer dulu, di sini ada part doa yang kita potong ya. Kita nggak bacain full karena panjang banget. Kalau ada penyebutan yang kurang tepat atau apapun atau salah gitu, mohon dimaklumi ya guys. Ritual dimulai dengan dipimpin kepala desa. Semua yang terlibat menuju ke posisinya masing-masing. Kepala desa mulai menabuh alat di depannya. Mereka memulai doanya dan para warga sebagian menyaksikan. Dunia Sabah, Sunbuju Selatan, Hedong Jusong, Republik Korea, 12 penduduk jalan kelima Gwichonri. Dengan doa tulus dari pasangan Baekhyun yang telah membesarkan keturunannya dengan kasih sayang. Ketulusan menggerakkan surga. Saat doa dipanjatkan, para dewa akan menjawabnya. Serta roh surga dan bumi akan turun secara berurutan. Saat hati mencurahkan, 84.000 dewa rumah tangga akan menetap di dapur keluarga Jang, dengan 36.000 spirit Songju akan menetap di rumah keluarga Jang. Kehadiran suci mereka akan menstabilisasi tanah ini, dan dewa pendiri tanah ini akan tinggal di tanah keluarga Jang. Semoga semua roh tak murni dari tanah keluarga Jang yang telah diberkati akan hilang oleh kekuatan ritual dan dikalahkan di luar gerbang ini. Ketidaksucian di atas langit, ketidaksucian di bawah bumi, ketidaksucian dari dekat maupun jauh, ketidaksucian di gerbang utama, ketidaksucian di gerbang dalam, ketidaksucian logam dan batu, ketidaksucian air dan api, ketidaksucian dari segala hal, ketidaksucian dari anjing dan kettle pergilah, ketidaksucian 5 elemen pergilah, ketidaksucian dari 4 lautan pergilah, ketidaksucian dari yang jauh dan luas dibuang. Sabaha. Ritual berjalan semestinya, dengan para warga yang terlibat menjalankan tugasnya masing-masing, dan kepala desa yang sepertinya melakukan gerakan ritual dengan membawa kapak. Bahkan ada adegan di mana kepala desa menggunakan kapak itu ke lengan dan lidahnya. Mamyong yang ikut menonton. Apa yang terjadi? Bilahnya tak cukup tajam untuk memotong. Gaen menjawab, mereka sedang memeriksa apakah rohnya sudah datang. Karena kalau sudah hadir, kapaknya tak akan bisa memotong meskipun bilahnya tajam. Bagaimana mungkin itu masuk akal? Mungkin itu hanya kapak tumpul. Gaon hanya menggelengkan kepala. Kepala desa masih meneruskan ritualnya. Di tengah itu, dia teringat satu kejadian. Kepala desa, masalah besar. Ada apa? Ada gangguan yang terjadi. Kepala desa lalu terlihat marah. Makhluk kejam itu, dia terus menyiksa anak-anakku sampai akhir. Sambil dia menancap-nancapkan kapak kepada pohon besar itu. Oh, bilahnya benar-benar tajam. Mamyong keheranan. Tapi tiba-tiba perhatiannya teralih karena Gaan terlihat tidak baik-baik saja. Lalu Gaan berlari dan Mamyong menyusulnya. Sementara ritual semakin serius, kepala desa mengingat kembali. Beritahu aku apa yang terjadi, ucap Suko pada kepala desa. Anda bilang tak ada apapun yang akan terjadi. Suko terlihat gelisah, kesal dan menggaruk tubuhnya. Seluruh tubuhku gatal dan sakit sampai rasanya aku hampir gila. Hyunseo pun mengalami hal yang sama. Kumohon selamatkan aku kepala desa. Roh Seonang marah dan memberikan hukumannya. Mereka berdua tampak menggaruk tubuhnya hingga terluka. Suko kehilangan kesabarannya. Akan kupelintir lehermu sekarang juga dan mempersembahkannya pada Seonang Shin. Tidak, tidak. Aku melakukannya sesuai instruksi suci ibundaku. Kepala desa terbata-bata karena dicekik oleh Suko. Tiba-tiba kepala desa tertawa dan dirasuki sesuatu. Hahaha, kau takut nak? Aku akan melindungimu, jadi kenapa kau ketakutan? Ibunda. Kepala desa tertawa dengan mimik yang mengerikan. Ibunda, maaf bilang begini, tapi bisakah Shaman benar-benar membatalkan azab? Tanya Suko. Bagaimana bisa seseorang membatalkan azab yang dikirimkan oleh para dewa? Bodoh. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Lihatlah, setelah aku datang, bukannya penderitaanmu itu sudah berhenti. Hyunseok dan Suko berhenti menggaruk tubuhnya. Sudah kubilang, akan kuurus apa yang tidak bisa diperbaiki. Karena itulah aku ada di sini, anak-anakku. Hei, teriak Mamyong memanggil Gaan. Gaan berhenti lalu muntah-muntah. Kau tidak apa-apa? Ya, aku tidak apa-apa. Ada apa? Kenapa kau tiba-tiba begitu? Aku juga tidak tahu, tapi tiba-tiba saja aku merasa mual.
Baiklah, kau mau aku membantu menepuk punggungmu atau semacamnya? Gaan panik dan menjawab, tidak, menjauhlah dariku, serius, jangan mendekatiku. Aku tak akan pergi. Hei, memang kau tak akan kembali? Ayo kita kembali saja. Baiklah, apa kau sudah merasa baikan? Ya, sudah lebih baiklah. Apa kau masih merasa terganggu? Gaan tiba-tiba berhenti dan terdiam. Apa kau yakin baik-baik saja? Mamyong bertanya memastikan. Hei, apakah kau merasa sangat sakit? Tiba-tiba Gaan menangis dan terlihat begitu sedih, lalu menyentuh pipi Mamyong. Mamyong terkejut karena familiar dengan sentuhan itu. Mamyongku, kau tumbuh dengan baik. Maafkan aku benar-benar minta maaf. Tapi nenek sangat kasar padamu kan? Kau hanya anak yang kehilangan kedua orang tuamu. Dan aku pasti telah membuatmu sangat menderita. Tapi Mamyong malah melepas tangan Gaan dengan kesal. Brengsek kau tahu apa? Aku tak pernah merasa begitu. Dengan kasar dia memegang pipi Gaan dan berkata, aku tidak memberitahumu cerita hidupku supaya kau bisa melakukan prank bodoh seperti ini. Kalau ini hanya lelucon, lebih baik kau hentikan sekarang juga. Rupanya Mamyong tidak mempercayai bahwa Gaan dirasuki sosok neneknya. Tetapi Gaan tetap berucap, Mamyongku, cucuku yang berharga, tolong lupakan tentang orang tuamu. Hentikan saja. Belum selesai kalimatnya, Gaan seperti kehilangan kesadaran secara tiba-tiba. Ini benar-benar membuatku gila. Hei, sekarang apa lagi nih maksudnya? Kau mengatakan omong kosong lalu pingsan. Sialan, apa-apaan ini? Mamyong terlihat sangat kesal. Di sebuah jalan, Kang San sedang menyetir. Kenapa orang itu mencari anak itu ke gue Chonri? Apa aku terlalu yakin bahwa itu benar-benar mereka? Mungkin saja hanya mirip kan? Lalu dia menjawab telepon. Oh, Hyunho. Hyung di mana? Aku dalam perjalanan ke Gui Chonri. Bukankah Hyung pernah ke sana sebelumnya untuk memeriksa korban itu? Ya, kau benar. Dan apa benar itu orangnya? Ya, itu mereka. Aku menemukan mereka berkat kau. Syukurlah, tapi bukankah desa itu agak aneh? Kenapa? Orang-orangnya akan memandang kita dengan cara yang aneh. Dan mereka selalu mengatakan tentang hantu. Hantu? Apa maksudmu? Bukankah aku memberitahumu saat di kafe? Nenek-nenek itu menuduh korban yang Hyung cari sebagai pembunuh suaminya kan? Ingat gak? Oh iya, aku ingat. Tapi bagian paling anehnya adalah nenek itu bilang suaminya sendiri yang mengatakan hal itu. Hah? Bagaimana mungkin orang mati bisa mengatakan sesuatu? Tepat sekali. Bagaimanapun, desa itu aneh. Semua orang di sana punya pandangan yang aneh. Itu meresahkan. Secara kebetulan, tepat di belakang mobil Kang San, ada sebuah mobil yang isinya adalah seorang pemuda yang menyetir sambil nelpon juga. Paman Yongsam, ada apa Wujo? Ayah tidak menjawab teleponnya. Kepala desa sedang melakukan ritual sekarang. Apa ada yang terjadi di desa? Bukan hal yang serius. Kenapa kamu menelpon? Oh, aku hanya ingin memberitahu. Aku akan ke desa untuk liburan. Jadi aku sedang menuju ke sana. Maksudmu sekarang ini? Iya, sekarang. Aku sudah di jalan. Mungkin akan sampai kurang lebih 30 menit lagi. Baiklah, hati-hati di jalan. Oh iya, Paman. Kenapa? Gaan, apa kabarnya? Oh, dia baik-baik saja. Baiklah, sampai jumpa sebentar lagi. Pemuda bernama Bujo itu tersenyum. Di lokasi ritual. Majulah, aku akan menenangkan Cilbok. Ritual itu terus berjalan dengan terus membaca doa-doa. Seseorang duduk bersebelahan dengan Nyonya Jang, dengan setengah badan ditutup kain. Tepat saat Nyonya Jang diberi kain, dia menyeringai.